supaya anak nggak nangis, nggak heboh, nggak ketakutan, itu nggak ada. Ngelihat gunting tuh kayak ngelihat sesuatu yang sangat horor bagi anak-anak saat gunting rambut gitu Bu, kan. ya. Kalau nggak salah di KidiCut juga ada untuk orang dewasa Bu ya. Bagaimana menghandle anak-anak dengan special needs ini? Sampai sejauh itu pemikirannya Bu ya. Betul, sentuhan-sentuhan. Iya, human relation tuh nggak bisa dibeli di internet. Teman-teman sahabat retail, kita hari ini ketemu dengan Ibu Cecilia Wirawan, yang saya panggil Ibu Sisil Bu ya. Iya. Oke, Ibu terima kasih sekali Bu bisa memberikan kami kesempatan untuk mewawancara Ibu nih tentang grup Ibu yaitu KidiCut. Terima kasih Pak. Ini acara momentum adalah acara untuk berbagi Bu, berbagi cerita untuk menginspirasi dan mengedukasi. Nah, Bu Sisil, kita tahu ada bisnis yang biasa kalau kita lihat di mall yaitu KidiCut kalau populernya Bu. Iya. Padahal di sini ada beberapa brand Bu ya. Iya. Nah, sebelum lari ke bisnis-bisnis Ibu nih, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit perjalanan Ibu nih. Sebenarnya saya nggak punya background di retail ataupun di gunting rambut ya. Saya memang bekerja dari waktu saya sekolah, saya udah kerja dari university. Dari tukang goreng di Burger King juga saya pernah gitu. Jadi sampai tukang sapu juga pernah di library gitu ya. Jadi saya emang seneng kerja ya, seneng kerja. Terus jadi tukang gambar lah apa. Jadi saya kerja terus ke BCA, ke banking di waktu di Indonesia, ke BCA, ke Bank Darmala. Kemudian baru mulai saya bisnis sendiri. Ya kebetulan ada satu ide yang bagus. Saya juga di property management, waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan Australia juga yang di property management. Kemudian saya melihat potensi ini, akhirnya saya langsung switch ke sana. Itu Jadi sempat malang melintang bekerja di perusahaan-perusahaan. Iya, karena ya? background saya bisnis dan interior bisnis dan interior. Jadi saya bisa di dua dan majornya dulu kalau boleh tahu kuliahnya apa Bu? Saya di bisnis dan juga di interior. Oh, interior ya. bisa. Ya. Jadi dari seorang karyawan melihat peluang, masuklah. Iya. Iya, jadi ya saya dari estetik, saya emang seneng estetik. Ya, karena dari interior itu kan desain itu saya senang gitu. Dari bisnisnya ya memang jiwanya saya emang bisnis ya. Jadi apapun saya lihat, oh ini potensi. Gitu. Jadi ya begitulah Pak. Jadi dengan walaupun kerja dengan orang lain, tapi intuisi Ibu ini adalah pebisnis Bu ya? Iya, kadang-kadang saya misalnya saya ada kerja sama bos saya. Saya suka bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus begini, kenapa kita nggak gini gitu. Itu emang udah diasah sejak dari mudanya. Iya, emang udah dari bawaan lahir kali. Turunannya kali. Bawaan orok kali. Pedagang kali. Iya. Kita start dari KidiCut ya. Kalau KidiCut itu berdasarkan needs kalau dulu, karena waktu itu cari gunting rambut anak yang supaya anak nggak nangis, nggak heboh, nggak ketakutan, itu nggak ada, practically nggak ada. Jadi waktu itu saya pernah ada satu salon anak, salon anak, tapi semuanya
masih statis dan tidak menarik kalau menurut saya pernah bawa anak saya ke sana. Dan tetap aja anak-anak di sana tuh ketakutan dan tetap aja ngelihat gunting tuh kayak ngelihat sesuatu yang sangat horor bagi anak-anak saat gunting rambut gitu kan, danger gitu kan. Nah makanya waktu itu saya bicara ngobrol-ngobrol sama sepupu saya yang memang juga sesama founder juga, dan kita keluar ide bahwa kita tuh dia punya waktu itu punya keponakan ya, keponakan yang juga kalau potong rambut tuh sampai bisa lari-lari keliling mall dulu gitu. Harus tangkap Iya, terus gitu ya. soalnya ya ngeri lah gitu ya. Nah, akhirnya kita bikin satu konsep yang waktu itu sampai pengen pakai kostum Batman apa segala macam, cuma kita mikir kalau kostum Batman ntar malah anak-anak suka takut juga kan, Batman, Superman segala macam kan, kadang-kadang anak takut juga. Jadi kita bikin sesuatu yang supaya anak-anak tuh seneng, malah betah gitu. Dan kita pakai warna-warna yang memang anak-anak familiar, happy color, ya kan, yang basic happy color itu kan anak-anak mulai mengenal color itu kan ya 5 fondasi color itu kan memang dari kecil ya. Jadi Magic Kui Binyu itu kan memang udah. Jadi kita pakai itu, dan juga saya mulai ajak Pak Rudi. Pak Rudi Hadiswarno ya. Jadi Ibu tidak memiliki latar belakang gunting rambut? Saya nggak bisa gunting rambut, Pak. Oh, saya kira justru kalau ada Ibu mangkok saya ceplok gitu. Saya kira justru Ibu yang ahli gunting rambut, melihat ide, akhirnya membuka. Enggak, Pak. Itu saya dulu sebagai ibu, seorang ibu lah. Ya basicnya saya nggak mau anak saya ini mungkin makanya saya bilang dari keperluan ya, kita needs ibu-ibu pasti dia akan terenyuh lah kalau ngelihat anaknya ketakutan. Jadi melihat permasalahan ada yang di masyarakat, Ibu melihat jadi peluang. Iya. Nah kebetulan saya kan kenal sama Pak Rudi Hadiswarno. Jadi saya ngobrol sama Rudi, oh ayo kita bikin gitu. Jadi saya, Pak Rudi dan sepupu saya ini kita bersama bikin suatu perusahaan yang konsep gunting rambut untuk anak-anak. Untuk anak-anak gitu. Iya. Dan kita komplitin kalau misalnya biasanya kan anak diantar sama ibunya sama bapaknya, paling ada servis untuk ibu dan bapaknya yang nungguin gitu. Tahun berapa itu, Bu? 2001 ya. 2001 berarti sudah 20 tahun lebih, Bu ya? Sudah, iya, 21 tahun. Saat ini berapa jumlah outlet itu? Outlet 32. Wah, lumayan juga, Bu ya. Ya, lumayan lah. Terus berkembang terus nih, Bu. Iya. Nah, amin, Bu, amin. Berkembang iya, semoga. Bu. Ini kan Ibu melihat konsep. Akhirnya melihat peluang dijadikan konsep untuk gunting rambut kepada anak-anak. Iya. Permasalahan yang Ibu lihat saat itu memang bagaimana menenangkan anak untuk digunting rambutnya kan, Bu? Iya. Nah, kalau memang anak-anak ini sudah tenang, guntingnya pun lebih mudah dan lebih cepat mungkin, Bu ya? Iya. Ibu melihat peluang yang lain selain untuk anak-anak ada juga kayaknya, Bu? Iya. Nah, saya juga karena kita memfasilitasi orang tua, saya lihat oh ini ada potensi karena kita udah dikenal di industri ini kan. Ya makanya saya keluar dengan headquarters. Biar penonton kita juga tahu, Bu. Iya. Jadi saya punya brand yang untuk dewasa, dan saya lihat dewasa itu kebanyakan kan mereka mau perawatan karena kan kerja setiap hari, ada ya kan ibu-ibu sekarang, ibu rumah tangga sekarang tuh most likely mereka bekerja nggak cuma diem di rumah ya. Mereka ada kegiatan lah gitu. Jadi kita bikin headquarters di mana segmennya itu B+
B+ ke A- ya, kita nggak yang paling tinggi sekali. Nah kebetulan kita didukung dengan stylist yang sudah ada di KIDIKAS kita. Akhirnya kita mulai bikin dan sekarang udah lumayan lah ya, udah banyak headquarters kita. Kemudian saya lihat juga ada keperluan untuk eksekutif yang pengen cepet gitu. Yang pengen cepet itu kita punya Shamblo. Ya, Shamblo itu dimenitin Pak. Oh. Jadi kalau kerja tuh dia misalnya kan kalau kita mau kerja kan kita harus tahu tuh. Misalnya jam 7 kita udah mesti pergi nih. Yang ngeblow tuh misalnya 15 menit. Cucinya 10 menit gitu. Jadi udah diwaktuin, jadi fast moving punya gitu. Oh, konsepnya malah ada yang melihat kebutuhan juga kan? Iya, itu biasanya kita taruh di orang. apartemen, di bawahnya apartemen, di bawah itu, di bawah perkantoran gitu. Lalu kita punya juga hairnet ya, hairnet itu yang muda untuk eksekutif muda. Karyawan lah ya, staff karyawan, beginners. Jadi itu untuk kelasnya lebih di bawah headquarters, tapi warnanya heboh Pak. Karena kan untuk muda kan, milenial itu semua mereka berani kan pakai warna. Kalau kita dipakein warna ungu, hijau gitu kan kita nggak berani ya. Tapi kalau hairnet, yang hairnet hijau, ungu, biru itu mereka udah biasa. Total ada berapa brand sih Bu? Total kita berapa brand ya? 5 headquarters. Sampai lupa Bu ya. Shamblo. Saya nggak pernah ini, KIDIKAS headquarters, Shamblo, hairnet, Barbar. 5. Ya. Sebenarnya ada satu lagi domisil Pak. Ya. Cuma sekarang kita karena COVID ini juga kita nggak expose terlalu banyak karena itu yang A+, A+ lah. Ya. Semua konsepnya rambut Bu ya? Rambut. 5-5-nya itu? Rambut. Fokusnya pokoknya gunting rambut Bu? Rambut. Waduh. Rambut dan perawatan rambut. Rambut dan perawatan. Ya. Jadi Ibu memang sudah awalnya dari KIDIKAT melihat peluang dari anak-anak masuk ke dewasa dan konsep masing-masing setiap brand masing-masing juga beda-beda. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri gitu. Ini memang satu konsep yang saya kira nggak mudah sebetulnya untuk menenangkan anak-anak Bu. Tetapi cara untuk menenangkan anak, saya lihat Ibu ada, ya mungkin Ibu harus jelaskan, ada karakter atau ikon lah disebut Bu, untuk anak-anak. Apa itu? Kiki dan Didi Bu ya? Iya. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit Bu. Sebenarnya itu nama itu saya dapat dari Kidi kan. Oh Kidi, asal muasalnya dari Kidi. Iya kan Kidi, jadi si Kiki dan si Didi gitu. Jadi saya coba, karena anak-anak ini kan ya laki dan perempuan, market kita memang dua-duanya ada gitu ya, kita cater. Jadi si Kiki dan si Didi kita bikin supaya kelihatan ini kids friendly, kelihatan bahwa kita ini memang bisnisnya di bidang itu dan kita fokus, kita serius, kita fokus sampai dengan yang namanya kebersihan, COVID, semualah prokesnya, semua service kita itu si Kiki dan Didi itu pasti adalah menjadi ikon-ikonnya. Untuk itu. Nah, kalau nggak salah di KIDIKAT juga ada untuk orang dewasa Bu ya? Ada. Jadi kan kita menyadari bahwa anak itu nggak mungkin dia datang sendiri. Ya. Jadi kita tetap ada untuk parentsnya, ya, untuk orang tuanya yang nunggu itu ada. Pengen gunting rambut juga. Misalnya gitu. Mau gunting rambut, mau cream bath,
nail juga itu ada. Walaupun di dalam KidiCut itu sendiri. Ya walaupun nggak advance ya. Kalau yang nail kan itu ekstra ya, ekstra keahlian. Tapi kalau standar aja kita semua bisa kerjain. Jadi waktu mengantar anak, biar anak tenang, dikelola oleh manajemen ibu. Bagaimana si stylist itu dengan ada karakternya kidinya juga dia sambil nonton TV apa? Bisa nonton pula. Nonton di Iya. Oke. Dia bisa nonton pula gitu. Iya, jadi dia juga melihat orang tuanya digunting, dia juga tenang gitu Bu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong kalau gunting rambut ini ada memakai teknologi nggak Bu? Ada. Pemanfaatannya, bukan menggunakan pemanfaatan teknologi apa gitu Bu? Kalau di KidiCut kita itu kan memang pakai movie, games dan sebagainya ya. Kemudian peralatan kita juga harus terus diperbaiki kan. Terus buat saya to keep the children amused sama lokasi, tempat dan happy, itu mesti ada something yang bikin menarik untuk anak. Ya, either gamenya, either tempatnya, either movie-nya, either. Banyak kok anak-anak yang datang ke kita, dia mau nontonnya bilanglah siapa ya, SpongeBob gitu. Dia nyari tuh. Nontonnya di KidiCut lagi Bu? Iya, dia maunya nonton ini SpongeBob ya Mbak, si orang tuanya bilang SpongeBob ya Mbak gitu. Dan stylist kita pun kita training ya untuk menghandle kebutuhan keinginan anak tersebut. Kebutuhan psychologically kita juga training stylist karyawan-karyawan kita untuk menghandle orang tua dan anaknya. Kan juga banyak yang anak-anak yang special needs Pak. Oh iya, betul. Yang baru duduk itu pun udah ketakutan, ya? Heboh. Iya. Itu yang hyper, yang apalagi deh you name it, we have it di KidiCut untuk yang special needs nih. Jadi kita pakai psikolog, kita ajarin bagaimana menghandle anak-anak dengan special needs ini. Sampai sejauh itu pemikirannya Bu ya? Iya kan kita fokus Pak. Iya. Kita fokus, kita memang line of business kita tuh di situ. Jadi kita mesti punya kualitas lebih daripada orang-orang lain dong. Itulah kelebihan KidiCut Bu. Iya. Iya. Nah kalau di headquarters atau di yang lain itu banyak. Misalnya mesin-mesin perawatan rambut yang advance ya, chemical yang baru itu selalu kita harus update terus. Ya mungkin itu memang semua orang harus lakukan, cuma saya lebih melihat dari sisi teknologi yang kita ini, kita memang pengennya cukup bisa mengupdate diri terus menerus lah gitu. Oke, jadi bisnis gunting rambut bukan hanya sekedar gunting, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan. Iya Pak. Baik si konsumennya, Pak, maupun untuk si rambutnya sendiri Bu ya. Pak, contohnya ya Pak ya, kalau seperti di headquarters saja di salon dewasa Pak ya. Kalau buat saya orangnya agak perfeksionis, agak. Jadi kalau misalnya saya dengar musiknya kok speakernya nggak balance nih ya, gitu. Terus saya tanya tuh, speakernya di mana? Atau ini kok musiknya kok repeat terus sih, yang itu terus. Tidak ada lagu lain yang diputar gitu, itu terus gitu. Kan mesti, karena kita kan customer yang rutin ke sana. Atau misalnya TV-nya gitu, TV yang ada di itu bawain advertisementnya itu lagi. Iya.
Atau model daripada apa? Model daripada displaynya misalnya nggak ganti-ganti. Tidak ada improve lah, Bu. Iya. Bosan, Bu ya? Iya. Jadi itu penting banget. Memang bisnis yang melayanin konsumen itu tidak dinamis, mudah. Dinamis kan, Pak? Iya, betul. Kita tuh harus dinamis, retail tuh harus dinamis. Kita nggak bisa kayak orang jual beli doang gitu tidak kan? Tidak bisa stay di situ terus, iya. Membosankan. Iya. Walaupun di produk yang dihasilkan atau yang dijual sama terus. Iya. Tapi orang sekarang harus ingin dilayanin lebih. Gitu. Iya betul, Pak. Kreatif, iya. Menyenangkan, ya kan? Comfortable. Iya. Friendliness. Betul, sentuhan-sentuhan. Iya, human relation tuh nggak bisa dibeli di internet. Betul. Gitu. Waktu COVID kemarin, iya. orang kan kelabakan cari gunting rambut. Iya. Iya kan? Mereka sampai beli cukuran. Saya juga beli sendiri, Bu. Iya kan? Yang cukur anak saya sendiri. Iya, yang pada cepak-cepak, yang pada, iya kan? Terbukti bahwa gunting rambut itu needs. Bukannya luxury, tapi needs. Karena udah waktunya harus gunting, tetap harus gunting. Harus gitu, gunting. Rambut tetap tumbuh. Iya. Tidak bisa disuruh tunda-tunda. Dia nggak bisa, dia nggak. Pandemi jangan tumbuh dulu. Iya, gitu. nggak bisa kan? Iya. Bilang ada COVID, tunggu dulu, nggak bisa kan? Tetap tumbuh. Jadi itu menjadi needs. Iya. Dan orang yang gunting rambut dan rapi dan sebagainya, itu lebih confident. Iya. Iya kan? Coba penampilan, Bapak, Bu, penampilan. Iya, coba Bapak baru pulang dari cukur. Berasa kan? Aduh, fresh. Mau kemana? Ayo ke pesta. Pede, Bu ya? Pede kan? Benar nggak, Pak? Nah, tadi Ibu cerita waktu saat pandemi. Kan setahu saya gunting rambut itu kan bukan produk, Bu, betul-betul jasa, Bu ya. Iya. Gimana kalau teman-teman yang punya produk bisa di e-commerce kan, Bu? Kalau gunting rambut bisa tidak? Maksud saya ada jasa panggilan ke rumah atau apa saat, ke rumah saat pandemi gitu, Bu? Saat pandemi ada. Oh, ada juga. Saat pandemi ada, gitu. ya. Cuma kalau sekarang kita udah di mallnya udah ramai lagi ya. Kita nggak keburu mungkin. Nggak, mungkin agak memang ada 1-2 orang, tapi mereka lebih prefer kan potong rambut di tempat kan lebih enak, Pak. Di salonnya kan lebih enak. Iya. Kalau di rumah sendiri kan ini kurang, itu kurang. Iya kan? Betul. Kecuali yang benar-benar bikin salon di rumah, tapi kan jarang-jarang orang bikin salon di rumah kan. Jadi waktu pandemi itu ada pelayanan ke rumah? Ada. Ada juga? Ada. Oh, berdasarkan perjanjian? Iya. Terus kita juga adain tempat di kantor kita, khusus untuk yang by appointment aja. Oh. Gitu. Jadi benar yang cuma orang-orang yang pelanggan kita yang benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang kita by perjanjian semua tetap kita layanin. Iya. Semua stylist kita PCR dulu sebelum potong, masker semua dulu. Ya, karena itu saat itu memang orang juga takut bersentuhan atau karena salon yang saya lihat di antara pusat belanja yang salah satu bisnisnya yang paling belakangan diizinkan, Bu. Iya. Kalau yang lain-lain kan supermarket boleh. Iya. Yang ini boleh. Iya. Saya lihat kok list yang untuk salon belakangan. Iya, gitu, pusing kepala kan, Pak. Makanya dicari pijit, Pak. Iya. Nah, saya tanya Ibu, kalau salon ini kita sebutlah gunting rambut ini kan sangat berpengaruh terhadap si pekerja kan, Bu. Itu kan skill, Bu. Apakah saat pandemi semuanya masih stay, bertahan, atau mereka lari kemana dulu, nih pulang kampung dulu, atau kemana lah, Bu, gitu? Kalau nggak salah sih stay semua ya. Stay semua, Bu ya. Tetap mungkin yang bisa dikaryakan tetap dikaryakan. Iya. Jadi sehingga kita tetap kasih mereka, maksudnya walaupun mereka di rumah kita tetap kasih minimum wage-nya tetap. Ya, jadi hampir semua teman-teman juga mensiasatin itulah, Bu. Iya. Ada yang mungkin nggak full, ada ini tetap menjaga. Iya. Karena ini kerjaan yang sangat mengandalkan sekali sumber daya manusia, Bu ya. Betul, Pak. Betul. Nah,
mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit kepada kita-kita nih Bu, bagaimana menjaga kualitas. Karena gunting rambut ini kualitas dan orang Bu. Kadang-kadang saya sudah nyaman dengan si A, si pengguntingnya. Maunya si A terus nih Bu. Iya. Betul Bu ya? Benar. Nah ini kan pasti Ibu dan tim bagaimana menjaga kualitas dari si disebut apa? Stylistnya gitu Bu. Ibu bisa bantu kita cerita bagaimana cara SDM-nya gitu. Kita sih gini Pak, kalau untuk itu, karena kan orang kalau untuk stylist itu kan mereka harus update pengetahuannya, teknik gunting, stylingnya, mungkin pewarnaan, mungkin teknik chemical mixingnya, produk-produknya, mungkin gaya model rambutnya, itu kan mesti diupdate terus. Kita setiap sebelum pandemi ini, kita biasanya kirim stylist-stylist kita itu untuk training. Oh, ada tempat trainingnya Bu ya? Ya, kita either training di dalam negeri atau di luar negeri Pak. Oh, bahkan ke luar negeri? Luar negeri Pak. Kayak di Vidal Sassoon kemarin lagi waktu terakhir kita di Vidal Sassoon ya. Juno Academy di Korea. Jadi kita nggak pernah tinggal diam gitu, karena apalagi kan kita udah variety brand kan. Yeah. Jadi kita harus update terus karena waktu itu juga sekarang Indonesia nih udah mulai berani color, fashion color ya. Fashion color itu tekniknya beda. Ya. Produknya juga beda. Nah, itu mesti ada teknik lagi yang di upgrade untuk stylist kita. Kalau enggak nanti ketinggalan gitu. Jadi stylist pun harus di-upgrade kemampuannya Bu ya? Iya. Jadi tidak bisa tinggal diem dulu Bu ya? Iya. Jadi nanti stylist itu men-training stylist di yang dikirim satu yang menjadi trainer. Iya, kita biasanya dua sana, sih, dua. Pulang jadi trainer gitu Bu? Oke. Training the trainer. Iya. Saya kira memang kualitas harus dijaga. Iya. Nomor satu Bu ya? Iya. Karena Ibu, setahu saya bisnisnya semua di dalam pusat belanja Bu. Iya. Tidak ada di luar pusat belanja? Ada Pak, ada. Ada juga? Ada. Okay. Ada. Tetap dengan brand yang tadi Ibu sebutkan tadi Bu ya? Iya. Cuma biasanya di luar kota kita ada yang memang satu building gitu ya. Kalau dalam kota sih banyak kan di mall ya, sama di mall ya. Kalau di luar kota ya. Ya, Bu, saya mau tanya. Setahu saya kalau bisnis gunting rambut nih Bu ya, salon lah kita biasa sebut nih Bu. Tapi karena ini ada untuk anak-anak juga, kita bilang gunting rambut. Iya. Itu kan selalu memakai brand-brand si stylist yang punya namanya gitu Bu. Umumnya saya melihat gitu Bu. Iya. Ibu dengan seorang yang kata Ibu kan tadi nggak bisa gunting. Iya, nggak bisa Pak. Tetapi Ibu yang mempunyai konsep gitu Bu. Bagaimana Ibu dengan satu keyakinan Ibu menerapkan konsep ini justru bisa berkembang dengan begitu baik Bu? Karena gini Pak, saya mikirnya gini. Orang yang punya restoran pun belum tentu bisa masak. Wah, itu benar. Kata-kata yang tepat Bu. Iya kan? Iya. Jadi kenapa kalau punya ini rambut, kenapa harus bisa gunting rambut? Iya. Kan it's a matter of management kan. Iya. Bagaimana kualitas yang tetap dipertahankan saya kira Bu ya. Iya. Gimana kita menjaga kualitas, gimana kita memanage bisnis tersebut. It's a business Pak. Betul. Iya kan? Iya. Jadi cara-cara yang penting adalah kita tahu dari kebutuhan pelanggan kali Bu. Iya, dari hilirnya kita balikin lagi nih ke hulunya. Apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang dibetulkan. Iya. To get the customer satisfaction kan gitu. Karena saya kira banyak yang bisa gunting rambut dengan pakai brand mereka. Toh juga dia mempunyai outlet yang begitu banyak. Tetap dia nggak bisa gunting semua kan. Iya. Tetap. Iya. Itu logika konsepnya. Iya. Bu. Yang gunting juga tetap stylist yang sama yang aja. lain. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong, grup-grupnya Ibu nih yang KidiCut segala itu ada di franchise kan Bu?
Kita sekarang sebenarnya gini Pak, kita dulu mulai memang franchise ya. Cuma di sekarang ini mulai dari kemarin 2020 COVID, saya lihat kita lebih enak kalau kerjasama. Gitu ya, kalau sistem kerjasama. Mungkin ada lisensi atau kerjasama lainnya. Karena franchise itu saya lihat banyak orang yang ya kurang appreciate ya di Indonesia itu orang tuh kurang appreciate franchise ya di bisnis gunting rambut maksudnya Bu ya? Enggak, di bisnis semua bisnis franchise dia kurang appreciate franchise unless itu brandnya besar sekali seperti mungkin minimarket lah. Iya, ya kita ngomong-ngomong yang besar-besar lah ya. Mungkin itu mereka ini karena semuanya di supply. Tapi kalau dari yang di bawah itu, mungkin orang Indonesia tuh kurang appreciate sama franchise. Karena mungkin ada hal-hal yang sebenarnya mereka bisa cari sendiri atau gimana, saya juga karena kalau saya selalu komit misalnya sambil franchise ya saya ikutin apa yang diatur oleh ya rule of thumb-nya dari si franchisor ya kan. Tapi kalau orang sini kan semau-maunya kan, apalagi misalnya saya ngambil franchise, bisa nyimpang lama-lama. Iya, saya misalnya ngambil franchise Bapak. Saya ngomong nih ya Bapak, Pak, ini apalagi Bapak masih bisa diajak ngomong. Kalau yang besar-besar kan mungkin udah nggak bisa diajak ngomong kan. Saya maunya begini Pak, saya pengen lumpia rather than burger gitu kan. Benar nggak Pak? Saya mau ngadain telur dadar gitu, padahal sama si franchise-nya nggak ada gitu. Kok jadi ngaco sih ke telur dadar gitu. Padahal gue jualnya burger loh. Jadi atas pertimbangan itu Ibu bukan melaksanakan franchise tapi lebih kepada kerjasama kali. Iya, kalau kerjasama kita diskusi. Oh ya, ini kita begini. Kita bicarakan. Oke, saya setuju bisa jalan. Kita punya peraturan, cuma kita bicarakan tanpa ada friksi Pak. Melihat kan? Antara kebutuhan dan keinginannya itu yang bisa dikerjasamakan gitu Bu ya. Jadi malah lebih bersahabat kalau menurut saya ya Pak ya. Lebih bersahabat. Kalau franchise kan plak seharusnya. Dengan standar yang baku Bu, biasa franchise. Iya kan. Tapi karena sudah dibakukan itu, kalau orang melenceng jadinya ada friksi kan Pak? Betul. Kalau kita kerjasama, kan kita duduk diskusi. sama-sama untuk ngobrolin. Iya. Untuk keberhasilan iya. outlet tersebut gitu. Ngomong-ngomong udah ada yang dikerjasamakan Bu? Udah. Udah. Lumayan Bu ya? Ya lumayan. Ini sudah nanti kedepannya berarti kerjasama ini yang akan dikembangkan justru Bu? Kemungkinan. Kita sih pengennya kerjasama. Mungkin kalau untuk yang outlet yang di luar daerah, yang agak sulit kalau kita kerjasama, karena kita kalau kerjasama itu operation akan dari kita, dari pusat. Operation dalam arti kata penyediaan stylistnya? Penyediaan stylist selalu dari kita memang. Dan manajemennya kali? Iya, manajemen dari kita. Yang yang pemiliknya mungkin tempat gitu Bu ya? Iya, paling tempat, modal gitu. Iya. Jadi ngomong-ngomong udah penyebarannya kemana-mana Bu? Udah kemana-mana ya, sampai ke Makassar, Oh sudah ada di Makassar Bu, luar pulau? Udah, luar pulau udah. Oke. Kita lagi ini di Bali juga, di Living World Bali, terus ada ya Pulau Jawa lah ya, Pulau Jawa. Ada rencana juga Bu kalau luar negeri? Sebenarnya sebelum COVID itu kita udah punya rencana sama Malaysia. Oh? Pemerintah Malaysia itu. Banyak teman-teman udah ke Malaysia nih Bu? Iya, makanya kita udah ini ada COVID, terus sekarang pemerintahnya berubah, mereka kan
ubah semua kan. Jadi ya mungkin nanti ada waktu kapan setelah tahun inilah, tahun depan mungkin baru kita mulai telusuri lagi. Karena kita sama apa BUMN Malaysia ya. Oh, iya. Mereka yang lihat potensi mengekspor pengembangan bisnisnya juga dari gunting rambut pun bisa gitu Bu. Iya. Saya pikir kalau kita ke Malaysia itu bahasanya kan masih sama Pak. Iya, betul Bu. Jadi mungkin tradisinya juga masih similar. Nggak jauh berbeda lah. Iya, jadi saya pikir ya lebih aman untuk start dari Malaysia. Rather than banyak sih yang minta kita dari pertama China udah minta kita. Saya pikir waduh pusing gua kalau China. Satu kali dia ambil 5.000 kita dibuka langsung. Tapi kan nggak ada yang salah Bu kalau memang itu peluang gitu Bu. Iya, cuma kan kalau kita nggak bisa manage nanti kan bahaya Pak. Pasti kualitas berubah, iya, semua berubah. Iya, kan harus ya remember our capacity lah ya, jangan overconfident lah gitu. Iya. Nah Bu, ini kan tadi Ibu udah jelasin asal muasal bagaimana membuat ide bisnis ini, terus konsentrasi Ibu mengembangkannya. Kita lihat juga tadi Ibu cerita bagaimana sumber daya manusia yang harus tetap dijaga, karena itu menyangkut kualitas Bu. Pasti Ibu selalu menanamkan nilai-nilai yang kita lihat Bu, kan setiap perusahaan yang bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, pasti ada nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada ya mungkin bawahan, staff ataupun orang-orang di ya frontline Ibu lah. Gimana Ibu cara memaintain dan mendeliver itu Bu? Bisa berbagi kepada kita Bu. Yang pertama dalam bekerja itu harus sincere, harus tulus, dari Bu, hati ya. Bekerja itu jangan terpaksa. Kalau yang kerja terpaksa tuh pasti hasilnya nanti cepat-cepat rambut orang. Iya, selain itu nggak bakalan betah lama Pak. Karena dia terpaksa gitu. Bekerja itu harus dari hati. Kemudian ya konsisten ya, harus konsisten. Dan jangan cepat patah semangat. Kalau gagal, aduh tulisan gua ditolak sama bos gitu. Gua nggak mau kerjain lagi. Itu juga nggak akan bisa maju. Iya. Jadi kalau misalnya di kerjaan satu ditolak, ya udah, I improve it gitu, ya kan? Kasih pembuktian sama bosnya, sama atasannya, bahwa oh ini orang ternyata bisa loh, gitu. Ini orang pinter loh, hebat loh. Kan dengan gitu kan malah dia naik level kan? Ya serius lah dengan bekerja itu, karena dengan karyawan bekerja baik, perusahaan pun kinerjanya baik, ya kan? Kinerja baik itu akan berputar lagi kepada karyawan kepada tersebut. mereka juga. Iya. Gitu. Pasti kesejahteraan, iya. Itu semua adalah suatu cycle ya Pak ya. Iya. Itu suatu cycle. Kalau misalnya dalam perusahaannya itu sudah bagus, pasti produknya pun akan bagus. Walaupun yang dijual bukan produk secara benar, tapi kualitas dari hasil kerja. Iya. Itu. Nah ini nggak mudah Bu sebetulnya Bu, bagi pebisnis yang sebetulnya menyediakan jasa Bu ya. Iya. Karena sebagaimana untuk membuat pelanggan kembali lagi, mereka juga perlu ya pasti kualitas dari yang dihasilkan kerjanya, kebetahan orang melihat perusahaan itu lagi. Iya. Dan itu kalau di jasa itu harus ingat courtesy ya Pak ya.
ya sopan santun, hospitality, itu kan makanya kita di bawah bisnis kita kan di bawah pariwisata, Pak. Oh iya. Kementerian Pariwisata. Ya. Karena kita berhubungan dengan hospitality. Orang tuh betah karena mereka merasa comfortable gitu. Dan perawatan diri. Nah, itu yang penting juga. Kita harus ngerti gimana cara melayani orang. Apalagi Ibu bukanya di pusat-pusat belanja yang saya kira kan pasti gunting rambut kan sebetulnya kita lihat yang di bawah pohon ada, Bu. Oh iya, iya. Kenapa orang berani bayar lebih lagi? Karena mungkin disitulah yang harus Ibu tim yang Ibu harus lakukan. Lebihin. Iya, benar. Kalau enggak untuk apa orang bayar lebih, Bu ya? Iya, iya. Iya, ya. Jadi Ibu melihat menjaga hal-hal tersebut. Iya, karena juga kan kita, Pak, kita juga tahu customer kita. Orang seperti Bapak mau pergi ke bawah pohon di jalanan gitu. Jadi nanti banyak wartawan lagi. Iya kan? Pak Tutum, ada potong rambut di sini, masuk koran ya kan. Jadi ngomong-ngomong, Bu, kalau gunting rambut, Bu, ada kelas-kelasnya nggak sih, Bu? Ada, Pak. Oh, ada, Bu ya? Coba dijelaskan pada kita, Bu. Iya, ada. Jadi ya kayak seperti tadi. Yang Ibu nih berarti kelas A dong, Bu? Enggak, kita nih, kita selalu bermain ini, kalau di ini kita ya, dari yang sekarang ini ada. Kita tuh di B ke A minus lah. Oke. Ya, mungkin ada yang sesuai C target plus. Market yang Ibu canangkan. Iya, sesuai dengan mallnya, mall tersebut. Tapi kita nggak ke bawah, kita nggak karena ini memang sudah di dalam pusat belanja. Iya. Jadi dan disesuaikan dengan harga kita juga udah kita standarisasi. Ya. Jadi pusat belanja mana, Ibu harus menentukan kelasnya apa gitu. Masing-masing 5 brand tadi itu untuk anak-anak cuma satu kelas kan, Bu ya? Iya. KidiCut itu, Bu ya? Iya, iya. Yang selebihnya itu yang 4 brand itu kan khusus laki-laki ada. Iya. Juga ada yang perempuan atau ada yang mix, Bu? Mix, yang lainnya mix. Mix ya? Oh, kalau barbar itu tadi, Bu? Khusus laki. Khusus laki. Iya. Laki-laki tapi bukannya barber ya. Jadi salon untuk laki-laki. Oh, bedanya apa, Bu, yang Ibu punya? Kalau barber kan cuma potong pakai razor aja kan? Iya. Kalau kita ada warna, ada refleksi, ada full complete salon service di barber. Jadi biar penonton juga tahu gitu, Bu. Iya. Iya, penonton. Jadi itu yang iya. Kalau barber shop itu lebih kepada mungkin yang cepet lah, quick lah gitu. Iya. Kalau barber kan cuma gini terus dikasih handuk panas udah pergi. Kalau kita Bapak misalnya mau potong bulu hidung atau kuping atau kuku juga ada, kumis. Sekarang laki tuh brewok ya, banyak pakai jenggot, pakai ini. Itu kita ada stylistnya yang bikin biar jenggotnya rapi, biar ganteng-ganteng gitu. Iya, Bu, harus Ibu yang jelasin masalahnya. Karena Ibu menyasar konsumen-konsumen yang segmented, saya kira kan. Iya. Memang sudah ada kelasnya, siapa sih konsumennya, itulah yang Ibu sasar gitu, Bu. Iya. Wah, kita terima kasih sekali dengan Bu Sisil, Bu. Menjelaskan panjang lebar asal muasal menemukan bisnis ini sampai per hari ini. Kita doakan semakin jaya terus, Bu, dan berkembang terus. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Amin. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang Bu mau tambahkan lagi, kalau ada yang mungkin memotivasi para penonton kita, kalau ada Ibu mau apa yang disampaikan, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Apa ya, penonton ini mungkin ya dengan adanya franchise atau kita kan di Hipindo ya, Pak ya. Ya
membuat bisnis di mall itu jangan takut, karena mall itu sudah punya customer. Jadi justru seharusnya memudahkan bisnis yang dibuka di mall, ya kan? Dan dia saling, itu adalah satu membawa benefit masing-masing, ya. Jadi si mall sendiri memerlukan brand yang menarik, yang si brand owner pun memerlukan lokasi yang bagus, terbaik, iya, yang cocok. Jadi membuka bisnis di mall itu jangan takut. Saya udah banyak mendengar banyak orang bilang takut, ya kan? Saya bilang jangan takut. Ya, ini kita saya sebagai pelaku usaha yang udah 21 tahun lah, jangan nuain ya Pak ya, 22. Nggak apa-apa juga Bu, kan ini kan akan terus lagi gitu terus ya. Kita udah 21 tahun di bisnis, sudah di mall di mana-mana, kita justru merasakan benefit lebih dari membuka bisnis di mall, ya. Dan sekarang banyak mall-mall yang open space, open air, itu juga bagus. Banyak anak-anak, tematik, banyak anak-anak, dan mungkin itu bisa dilihat untuk suatu potensi yang dimana kedepannya nanti adalah menjadi satu kebiasaan dari rakyat kita, masyarakat konsumen kita. Jadi mungkin yang biasa, yang dekat rumahnya dekat sini selalu ke sini, ya kan, yang selalu ke misalnya fluid semua ini, karena traffic itu kan udah terlalu complicated ya, udah makan waktu lama dan sebagainya. Jadi kalau kita punya segmen sendiri, tempat lokasi yang bagus, ya udah. Jadi jangan-jangan saya kira anak-anak sekarang belum sebulan, belum 2 minggu pengen setiap minggu ke KiddyCut terus nih Bu. Ya, amin. Pengen gunting terus. Bapaknya ditanya, mau ke KiddyCut itu terus. Tapi gitu itu benar kejadian loh Pak. Oh? Banyak bener, Pak, Bu, ya? banyak. Jadi mereka tuh anak-anak tuh kalau ngelihat KiddyCut, mereka maunya ke sini, malah kadang-kadang. Padahal belum baru digunting Bu, belum panjang Bu. Sampai kadang-kadang orang tua tuh gini, orang tua ya udah deh kerimbat aja deh Mbak gitu. Iya. Jangan-jangan ada besok-besok ada film series untuk anak-anak Bu. Kan kemarin series ini nih, minggu besok mau series ini. Bisa tiap hari Bu orang gunting rambut. Gitu Pak. Iya. Jadi ya lucu lah anak-anak ya, namanya anak-anak ya, dan orang tua kan nggak bisa, anaknya pengen ke situ, terus orang tua tuh kan ya gimana ya, hatinya pasti ya udah deh gitu. Dimanapun untuk anak segala-galanya Bu. Iya. Jadi Ibu yang melihat peluang segala-galanya itu Bu. Waduh, terima kasih sekali Bu Sisil. Ya Bu. Makasih Pak, makasih. Sharing-sharing untuk kita ini. Makasih. Terima kasih sekali Bu. Makasih, Pak.